Ujian, ujian, ini ujian, ujian. Ada ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Insyaallah kita akan membaca Nawaqidul Islam, 10 pembatal dengan syarah Syekh Profesor Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan. Hafizahullah ta'ala wa atala umrahu fi sihatin wa afiyah. Kita baca dulu muqaddimahnya. Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, "I'lam bismillahirrahmanirrahim, i'lam, ketahuilah anna nawaqidul Islam asyaratu nawaqid. I'lam anna nawaqidul Islami asyaratu nawaqid." Ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman ada 10 pembatal. Syekh Shalih mengatakan anna nawaqidul Islami asharatun, ay an-nawaqidu jam'u naqidin. Wa hiya al-mubtilat. Nawaqid itu bentuk jamak dari naqid, yang artinya pembatal-pembatal. Mithlu nawaqidul wudu ay mubtilatuhu. Contohnya nawaqidul wudu artinya pembatal-pembatal wudu. Tusama bin nawaqid, disebut pembatal. Wa tusamma bi asbabi riddah, disebut juga sebab-sebab kemurtadan. Au anwa'ir riddah, disebut juga macam-macam kemurtadan. Jadi kadang disebut pembatal keislaman, kadang disebut sebab-sebab kemurtadan, kadang disebut macam-macam kemurtadan. Ma'rifatuha muhimmatun jiddan lil muslim. Mempelajari dan mengenal pembatal-pembatal keislaman ini sangat-sangat penting, sangat-sangat urgent bagi seorang muslim.
Min ajli an yatajannabaha wa yafdhara minha. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menjauhinya dan mewaspadainya. Li'anal muslima idza lam ya'rifha, karena seorang muslim kalau dia enggak tahu pembatal-pembatal keislaman, fa innahu yukhsha an yaqa'a fi syai'in minha, maka dikhawatirkan dia melakukan pembatal keislaman tanpa dia sadari dan sebagainya. Wa hiya minal khuturati wal ahamiyati bimakan, sehingga dia ini sangat urgent, sangat penting. Li'annaha nawaqidul Islam mutlatuhu, karena ini merupakan pembatal keislaman. Wa ma'rifatu asbabir riddah 'alal Islam muhimmatun jiddan. Mempelajari sebab-sebab kemurtadan dari Islam itu sangat penting. Wa riddatu 'anil Islami maknaha ruju' 'anil Islam. Murtad itu ya pengertiannya adalah ar-ruju' 'anil Islam, mundur dari Islam, mengundurkan diri dari Islam, ya, mengundurkan diri dari menjadi seorang muslim. Itu murtad, ar-ruju' 'anil Islam, mengundurkan diri dari menjadi seorang muslim. Min irtadda ila raja'ah, dari kata irtadda yang artinya raja'ah, kembali, ya, ke belakang. Qala ta'ala wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 21. Dan jangan kalian kembali mundur ke belakang sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Qala subhanahu wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 217. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari Islam lalu dia mati dalam keadaan dia kafir, namanya kalau murtad dari Islam sebutannya kafir. Wa huwa kafirun, sebutannya kafir. Faulaika habitat a'maluhum, maka mereka akan hilang sirna seluruh amal kebaikan mereka di dunia wal akhirah, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah para penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Wa hadza tahdhirun shadid, hadza tahdhirun shadidun min Allah lil mu'minin. Ini ancaman keras, peringatan keras dari Allah SWT untuk orang-orang mukmin. Allah katakan wa may yartadda minkum ayyuhal mu'minun, wahai orang mukmin, siapa di antara kalian yang murtad andiri al-Islam, dari Islam, fayamut wa huwa kafir, sampai mati dan dia dalam keadaan kafir, walam yatub qoblal mauti, ya, murtad enggak tobat sebelum kematian menjemput dia, yarji ila Islam, enggak balik lagi ke Islam sebelum kematian menjemput dia, faqad habitat a'maluhu ma batalat, maka seluruh amalnya hilang, amal kebaikan yang dilakukan hilang. Di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka adalah para penduduk neraka dan mereka kekal dalamnya. Demikian juga dalam surat Muhammad ayat 25, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda, sesungguhnya orang-orang yang murtad kembali ke belakang sesudah mengetahui kebenaran, sesudah kebenaran itu jelas bagi mereka. Syaitan sawwala lahum amla lahum, maka setan, ya, akan menyesatkan mereka dan amla lahum, mendikte mereka. Setan menyesatkan mereka, mendikte mereka.
Bayangkan ya, kalau orang melakukan maksiat yang tidak sampai level kemurtadan, itu aja sudah ya digiring sama setan, udah digembalakan sama setan. Apalagi kalau dia murtad. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari Islam, fasawfa ya'tillahu biqaum, maka Allah akan datangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka lunak terhadap sesama orang-orang mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Al-Maidah ayat 54. May yartadda minkum an dinihi, yarji' an dinihi, mengundurkan diri dari Islam, pensiun dari Islam. Fa hadhil ayat, jadi di dalam ayat-ayat ini at-tahdziru minal riddati wal wa'idu 'alaiha, terdapat ancaman keras, peringatan keras dari kemurtadan. Nah, kalau kita baca di situ ayat-ayat tadi, ya, yang namanya orang murtad itu murtad dari agamanya. Entah itu dia sudah beragama dengan sah, kemudian melakukan kemurtadan maka murtad, atau dia dianggap sebagai pemeluk Islam kemudian melakukan kemurtadan, ya, maka kemudian dihukumi murtad. Walaupun kalau orang-orang kafir melakukan kemurtadan, orang-orang kafir belum masuk Islam melakukan kemurtadan, ya apa? Innaman nasiru ziyaratun fil kufur, itu namanya kufur tambah kufur, namanya ya, kekafiran di atas kekafiran. Ya. Contohnya gimana? 3 golongan kan sekarang kan? Dari ayat-ayat tadi kita bisa ambil pelajaran 3 golongan kan? Yang pertama, yang dia masuk Islam, sah keislamannya, baik keislamannya, soleh keislamannya, melakukan kemurtadan, murtad dia, keluar dari Islam, mengundurkan diri dari Islam dia. Yang kedua, orang munafik, tampilannya Islam, ngakunya Islam, melakukan kemurtadan, terang-terangan menghujat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya murtad ya, murtad dari Islam. Yang ketiga, orang kafir melakukan kemurtadan, belum masuk Islam dia, ya, belum masuk Islam, orang kafir melakukan kemurtadan. Non Islam dia, ya, orang Nasrani dia, menghujat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya apa? Kekafiran di atas kekafiran. Ini nama nasir ziyadatun fil kufur, saldo tambahan kekafiran. Masuk ke dalam yang ketiga ini, ya, tapi juga dia mengklaim dari barisan yang kedua, lahir dari orang tua kuburiyin, kerjaannya minta-minta sama kuburan, sesajenan untuk kuburan dan sebagainya. Dari lahir dia juga mengikuti ritual itu dari kecil sampai gede, tapi ngakunya Islam semua, ya. Waktunya sholat ya sholat, Jumat ya Jumatan, puasa ya puasa, Lebaran ya Lebaran. Lahir dari lingkungan kuburiyin, besar di lingkungan kuburiyin, ya. Kalau Ramadan ya dia puasa Ramadan,
Kalau di luar Ramadan dia puasa ritual, ada pati geni, ada ngebleng, ada macam-macam ya. Untuk acara dapat ilmu ini dan itu. Idul Adha dia nyembelih hewan kurban. Nanti malam 1 suro sampai 10 suro ya dia nyembelih untuk kuburan ini dan itu, untuk pusaka ini dan itu, nyembelih hewan. Lahir begitu, tumbuh di lingkungan begitu, dia juga melakukan begitu. Kan melakukan kemurtadan nih. Dia menghujat Allah dan Rasulnya, istihza, menghujat Allah dan Rasulnya. Disebut murtad apa kafir asli? Dia disebut murtad apa kafir asli? Dia masuk golongan yang ketiga atau yang kedua? PR ya. Wa amal ahadits faqad qala sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis-hadis yang menyebutkan tentang kemurtadan. Di antaranya sabda Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa bihadats tsalat. Nyawa seorang muslim tidak boleh dieksekusi kecuali sebab 1 dari 3. Thayyibuz zani, orang yang udah menikah kemudian berzina. Wa nafsu bin nafs, ya, seorang muslim yang udah menikah kemudian berzina, waliyadzubillah. Yang kedua, seorang muslim yang membunuh muslim yang lain, yang disebut dengan apa? Qawat, qisas. Wa tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, mengundurkan diri dari agamanya. Kita kan tahunya tarik lidinihi orang yang pindah agama. Orang yang pindah agama. Ada syahid ini yang saya mau maksudkan, al-mufariq lil jamaah, yang memisahkan diri dari kaum muslimin. Ini menggiring opini bahwa murtad itu kalau dia pindah agama saja. Ada kata saja ini yang jadi masalah. Ya, tarik lidinihi. Ya, pindah agama itu termasuk kemurtadan. Ya, pindah agama itu termasuk kemurtadan. Tapi ada bentuk-bentuk kemurtadan yang lainnya. Pelajarannya apa di sini? Syekh Hafizahullah menyebut orang melakukan pembatal keislaman itu disebut tarik lil Islam, tarik lil din, tarik lil tauhid. Disebut orang yang meninggalkan Islam, orang yang meninggalkan agamanya, orang yang meninggalkan tauhid. Ini pelajarannya. Orang yang melakukan salah satu pembatal keislaman itu disebut orang yang meninggalkan tauhid, orang yang meninggalkan Islam. Ini menjadi akar polemik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Ibnu Fairuz Al-Hafidh, Ibnu Fairuz yang cucu, ya. Saya sudah pernah ceritakan Ibnu Fairuz itu kan ada 3 yang disebut gelar, yang bergelar Ibnu Fairuz itu. Kakek Ibnu Fairuz Al-Jadd, kakek. Ini yang guru Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab belajar kepada Ibnu Fairuz yang kakek. Kemudian ada Hafidh, cucu. Ulama juga, Hanabilah juga, ulama mazhab Hambali juga.
di Ihsa. Ibnu Fairuz yang apa? Cucu. Ini yang menentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, sampai beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis Kasyfus Syubhat itu untuk membantah syubhat-syubhatnya Ibnu Fairuz cucu. Sedangkan bapak yang tengah-tengah nih, Ibnu Fairuz al-Ab, bapak, ya, anaknya kakek, bapaknya si cucu tadi, ya, la yu'thar, ya, la yu'thar ala mauqifihi min ad-da'wati Syekh Muhammad. Enggak diketemukan, ya, enggak diketahui, enggak diketemukan bagaimana sikap Ibnu Fairuz sang bapak terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu penting tahu itu, karena sebagian orang mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab itu yang murid bengal, ya, gurunya sendiri Ibnu Fairuz dikafirkan, dituliskan nasihat, dikasih nasihat malah dijawab dengan buku Kasyfus Syubhat. Nah, dia yang salah, ya kan? Dia yang salah orang. Ibnu Fairuz yang gurunya Muhammad bin Abdul Wahab itu yang kakek, sedangkan yang berbantah-bantahan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu yang cucu. Semuanya Ibnu Fairuz. Seperti Ibnu Taimiyah juga ada dua, Al-Jad wal Hafid. Ya, yang kakek Ibnu Taimiyah juga, panggilannya Ibnu Taimiyah juga, tapi kakek dia. Gelarnya apa? Majduddin. Makanya biasa disebut Al-Majd Ibnu Taimiyah, Majduddin. Sedangkan yang cucu Ibnu Taimiyah Al-Hafid yang bergelar apa? Syekhul Islam, yang bergelar Taqiyuddin. Nah, itu yang ada Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Itu cucu. Kalau yang kakek kitabnya apa? Muntaqo Akhbar yang jadi Nailul Autor sarahnya. Sama-sama Ibnu Taimiyah itu. Jangan keliru nanti. Ya. Nailul Autor itu Syaukani mensarah kitabnya Ibnu Taimiyah. Bener, tapi Ibnu Taimiyah yang kakek, bukan Ibnu Taimiyah yang cucu, yang ada Majmu' Fatawanya, yang ada Aqidah Wasithiyah. Jadi orang yang melakukan pembatal keislaman itu disebut tarik lid tauhid, tarik lid din, tarik lil Islam. Orang yang meninggalkan tauhid, orang meninggalkan agama. Dalilnya mana ini? Hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa tariku lidinihi. Jadi bukan tariku lidinihi itu bukan hanya orang yang pindah agama seperti yang dipahami oleh Ibnu Fairuz sang cucu, sehingga dibantah dalam Kasyfus Syubhat itu. Jadi kalau orang ngaku Islam melakukan syirik akbar, minta-minta sama kuburan, ngasih sesajian untuk, ya, arwah leluhur dan sebagainya, nggak boleh disebut orang yang meninggalkan agamanya, nggak boleh disebut murtad. Orang murtad itu kalau dia jadi Nasrani. Itu satu masalah. Ya. Masalah yang kedua, faham agama. Ya, mereka menganggap bahwa agama itu, ya, mereka menganggap bahwa agama itu hanya yang disahkan sama pemerintah, ya. Agama itu hanya yang disahkan sama pemerintah, ya. Agama ada berapa agama? 5. Ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Sekarang jadi 6 apa? Konghucu sekarang jadi 7. Konghucu zamannya Presiden Gus Dur, ya.
Sekarang 7 aliran kepercayaan. Sekarang masuk ke TV aliran kepercayaan. Ya, dan sudah boleh membangun tempat kesyirikannya. Bukan tempat peribadahan itu, tempat kesyirikannya. Tujuh. Ya. Orang nyembelih sapi untuk Nyi Roro Kidul agama bukan? Tapi kan nggak disahkan. Agama bukan, mereka bilang bukan agama. Orang nyembelih ayam untuk Dewi Sri mau panen padi, agama bukan? Mereka bukan agama. Agama itu hanya sekarang 7. Itu faham agama itu yang masalah yang kedua itu. Ya. Sementara dalam Al-Qur'an innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majusa walladzina asyraku. Agama disebut ada berapa sini? 5 ya. 5 juga yang disahkan sama Al-Qur'an itu. Disahkan. Memang Quran mengesahkan agama selain Islam. Innalladzina indallahil Islam. Yang disebut agama yang disebut di dalam Al-Qur'an. Ya. Yang pertama alladzina amanu, Islam. Yang kedua alladzina hadu, Yahudi. Wan nasara was-sabiin wal majusa, Majusi. Waladina asyraku, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan akbar. 6 agama disebut dalam Al-Quran. 6 agama disebut dalam Al-Quran. Semua milah kufur, semua agama kafir kecuali yang pertama, kecuali Islam, alladzina amanu. Nah ini yang ke-6 ini karena nggak disahkan ya oleh pemerintah, nggak disahkan oleh undang-undang sehingga nggak dianggap agama. Masalah akhirnya kan orang melakukan syirik akbar. Kalau kamu Islam ya Muslim, ya kalau KTP kamu Islam ya Muslim, kalau KTP kamu Kristen ya kamu berarti kamu Kristen, ya. Jadi ada Muslim pelaku syirik, ada Kristen pelaku syirik, ada Katolik pelaku syirik, ada Hindu pelaku syirik. Karena melakukan kesyirikan bukan agama tersendiri yang disahkan oleh undang-undang oleh pemerintah. Tapi itu disebut di dalam Al-Quran itu adalah apa? Agama. Mana dalilnya kalau itu disebut agama? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ayat surat itu turun di mana? Di Mekkah. Jadi kalimat itu yang diajak bicara, yang ditujukan kalimat itu kepada siapa? Lakum, bagi kalian siapa? Hah? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu? Aliran kepercayaan? Tidak. Para pelaku kesyirikan, musyrik. Disebut agama, lakum dinukum waliyadin. Kita nggak boleh menafsirkan teks-teks syariat, ya, itu dengan undang-undang di masing-masing negara, nggak boleh, ya, nggak boleh maksudnya. Sehingga dikatakan tarik lidinihi. Saya kan nggak meninggalkan Islam, saya tetap Islam. Melakukan nyembelih ayam untuk Dewi Sri di sawah, nyembelih sapi untuk Nyi Roro Kidul, nyembelih kerbau ya, untuk pesugihan di Gunung Wilis, rukuk dan sujud di kuburan, untuk kuburan wali ini wali itu.
Itikaf di kuburan, istighosah. Tapi saya Islam. Dan agama yang Islam itu sah di negara kita. Tetap Islam. Ya. Jadi itu masalah itu. Ya, mungkin orang Indonesia itu baru akan paham kalau pelaku syirik akbar itu murtad. Kalau waladina asyraku, kesyirikan itu sudah disahkan oleh undang-undang di negara ini sebagai agama, baru orang itu paham kalau orang melakukan syirik akbar itu murtad, sama seperti kalau orang Islam pindah ke Kristen atau Katolik, baru akan paham itu musibah itu kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya dengan agama lain, faqtuluh, maka kalian eksekusi dia. Perintah ini ditujukan kepada penguasa. Ya, karena taghyirul munkar bil yad, merubah kemungkaran dengan tangan itu wewenangnya umara, penguasa. Berarti sipil nggak boleh mengingkari dan merubah kemungkaran dengan tangan. Kata Imam Ahmad, kalau ada tetanggamu kelahi, ada anak-anak kelahi, kamu pisahkan dengan tangan kamu. Itu kamu merubah kemungkaran dengan tangan. Saya nggak merubah agama, saya tetap Islam, saya nggak merubah Islam. Sholat tetap sholat, Jumatan tetap Jumatan, puasa, bayar zakat, paling gede saya paling bayar zakat. Ente nggak pernah bayar zakat, bilang saya murtad. Sekedar membeli ayam untuk mandiin pusaka, membeli ayam untuk sesajian pusaka, saya Islam. Saya nggak merubah agama saya. Hadisnya kan man badala dinahu. Siapa yang merubah agamanya ke agama yang lain, itu karena tadi ayat tadi, lakum dinukum waliyadin, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina wal majusa wal ladzina asyraku. Kemudian disampaikan kepada mereka seolah mereka pernah baca. Ya. Kalau kesyirikan itu agama tersendiri layaknya Majusi, Yahudi, Nasara, Sabi'ah. Fa in kana al-murtadduna jama'atan lahum syauqah fa innahum yuqatalun. Jika orang-orang yang murtad itu adalah komunitas besar, memiliki kekuatan, persenjataan, maka mereka harus diperangi oleh Amirul Mukminin. Kama qatala Abu Bakar As-Siddiq al-murtadin. Seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang murtad yang sudah pernah kita baca di Sittah Mawadhi' minas sirah, ya kan? Hatta akhda'ahum lil Islam, sehingga beliau menundukkan mereka, menaklukkan mereka kembali untuk menjadi muslim kembali. Wa qutila man qutila minhum ala riddatihi. Di antara orang yang murtad itu ada yang mati dalam keadaan murtad, wa man taba minhum, di antara mereka ada yang bertobat. Faqatalahum radhiyallahu taala anhu muhaqqiqan bidzalika qaulahu taala. Abu Bakar Siddiq memerangi mereka dalam rangka untuk merealisasikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna al-ayah. Wahai orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan gantikan dengan satu kaum yang Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah, dan seterusnya. Qala ulama, para ulama mengatakan hadis ayat nazalat fi Abi Bakar As-Siddiq wa ashabil ladzina qatalu murtadin. Masyaallah. Ayat Al-Maidah 54 ini ya turun untuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan para
pasukannya yang memerangi orang-orang murtad. Ayatnya turun ya di zaman Nabi SAW masih hidup, dan ayat ini terbukti setelah Nabi SAW wafat. Li'annahu yukhbiru ta'ala 'anil mustaqbal may yartadda hadza bil mustaqbal, karena hujahnya para ulama yang menafsirkan bahwa ayat ini bicara tentang Abu Bakar dan pasukannya yang memerangi orang-orang murtad, karena ayat itu menggunakan fi'il mudhari'. Yang fi'il mudhari' itu bisa bermakna hadir wal mustaqbal. Di zaman Nabi masih hidup tidak ada orang murtad yang kemudian diperangi. Pertama kali ada itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Fasaufa ya'tillah. Fasaufa ini apa? Litanfis. Huruf litanfis, akan. Maka Allah akan mendatangkan kaum. Ja Allah bi Abi Bakar As-Siddiq wa sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah datangkan Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqatalul murtadin, memerangi orang-orang yang murtad. Wa in kana murtaddu shakhsan wahida, tapi kalau yang murtad itu hanya satu orang, fa innahu yu'khad, maka ditangkap oleh penguasa, ditangkap, wa yustatab, kemudian diultimatum taubat. Fa in taba wa illa qutila. Kalau dia bertobat maka alhamdulillah diterima, dibebaskan. Fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa khallu sabilahum wa illa qutil. Tapi kalau enggak mau tobat maka dieksekusi. Apakah orang yang murtad dari Islam sama seperti orang yang kafir asli? Kafir asli tahu ya? Yang belum masuk Islam sama sekali, belum mengaku Islam, belum masuk Islam sama sekali, atau belum masuk Islam secara sah, itu kafir asli namanya. Walaysa huwa mithlul kafiril asli. Beda dengan kafir asli. Li'annal murtadda arafal haq, karena orang murtad itu dia sudah mengetahui kebenaran, dakhala fi dinillahi, dia sudah memeluk Islam bikhtiyari wa tauhihi, secara sukarela. Wa tarafa al-islam wal haq, dia mengakui Islam itu adalah al-haq. Problemnya di mana? Kefahaman Islam ini yang jadi masalah. Apa itu Islam? Ini juga. Ya, apa itu Islam? Apakah Islam itu yang penting KTP? Ya kan? Sehingga standar munafik sekarang dengan zaman Nabi SAW itu toleran sekarang. Orang-orang Islam itu memang betul-betul toleransinya tingkat tinggi sekarang itu. Serius. Ya. Zaman Nabi SAW itu namanya munafik itu apa? Bukan hanya ngaku Islam, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin sedekah, bahkan ikut jihad. Ikut jihad, perang bersama Nabi SAW dan para sahabatnya. Tapi dia sembunyikan apa? Kekafiran dalam hatinya. Terkadang terisaratkan kekafiran disembunyikan dalam hatinya, itu terisaratkan dalam ucapan-ucapannya, sebagian ucapan-ucapannya. Itu munafik di zaman Nabi. Syarat jadi munafik di zaman Nabi itu berat syaratnya. Zaman sekarang enggak. Maksudnya KTP Islam enggak. Sholat enggak pernah, Ramadan yang enggak puasa, ya kan?
zakat yang nggak pernah mau bayar. Kalau dia mengolok-olok haji atau jihad, disebut munafik sama orang Islam. Ya. Kenapa KTP-nya Islam? Ngolok-ngolok haji, ngolok-ngolok jihad. Padahal dia juga nggak pernah sholat, nggak pernah di masjid, nggak pernah puasa Ramadan. Jadi syarat munafik di zaman sekarang itu ringan. KTP-nya Islam, udah itu disebut munafik udah. Kalau ya memusuhi Islam, mengolok Islam. Itu kenapa terjadi distorsi? Ya, kenapa terjadi ya, tergerus? Ini indikator bahwa kefahaman masyarakat terhadap arti Islam itu tergerus. Sebagaimana tadi, kefahaman masyarakat terhadap apa itu definisi din, agama, itu tergerus. Dan itu dampaknya antum bisa lihat sendiri kan? Dampaknya antum bisa lihat sendiri. Antum disebut takfiri, khawarij, antum mengafirkan orang yang mengolok-olok azan, orang yang mengolok-olok syariat jilbab. Antum sama ustaz-ustaz yang masya Allah penampilannya dibilang takfiri antum. Gara-gara antum mengatakan itu udah batal Islamnya itu. Itu memang busuk itu. Kan mengolok-olok azan, mengolok-olok syariat hijab, bilang konde lebih baik dari hijab jilbab. Kenapa kok bisa? Itu tadi di masyarakat ya, bahkan masyarakat kelas eksekutif, ustadz-ustadznya udah kefahaman mereka tentang din, tentang agama tergerus. Agama itu ya tadi 6 atau 7 yang disahkan itu. Sehingga kalau ada masyarakat, ada komunitas ya bikin sholat tambahan gitu ya. Bukan hanya 5 sholatnya, bukan hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bikin sholat tambahan, bukan tahajud juga, bukan witir juga, bukan qiyamul lail juga, ya, bikin tambahan sholat yang waktunya adalah jam 12 malam misalkan, setiap malamnya ada azannya, ada iqomatnya, persis seperti sholat 5 waktu. Maka akan dibilang apa? Ini membuat agama baru, maka di demo harus ditutup, tangkap, membuat agama baru. Tapi nggak pernah ada orang mendemo itu orang-orang yang nyembelih ayam untuk Dewi Sri, nyembelih sapi untuk Nyi Roro Kidul, ya kan? Nyembelih kerbau untuk apa? Kawah Gunung Merapi. Dulu yang di Kawah Gunung Merapi itu yang dikorbankan anak gadis. Dulu zaman apa? Indrayana Mahayana atau apa itulah pokoknya. Zaman jahiliyah. Sekarang masih jahiliyah juga, cuman diganti anak gadis diganti kepala kerbau, ya jahiliyah juga. Didakwai berhasil diganti. Yang tadinya yang dikorbankan dilempar ke kawah Merapi itu anak gadis, diganti apa? Kepala kerbau. Sudah berhasil dakwahnya, bingung juga saya. Pernah ada demo malah jadi apa? Pesona.
Kalau yang Gen Z atau Gen apa ya, Gen Z atau Gen milenial akhir nggak ngerti pesona Indonesia. Kalau kita ya kan ada milenial, Gen Z, sebelumnya milenial, ya sebelumnya apa? Kalau kita kan Gen kolonial, yang usianya sudah di atas kepala 4 sebenarnya. Itu Gen kolonial, generasi kolonial. Menjadi pesona gimana? Nggak ada demo, nggak ada demo. Orang bikin puasa, bukan puasa Ramadan, bikin puasa menyaingi puasa Ramadan. Puasa Ramadan mestinya 29 atau 30 hari, ini puasanya 35 hari. Ada 37 hari. Penentuannya pakai asopon aboge. Tahu antum asopon? Asopon itu kebatinan, jatuh selosopon. Aboge jatuh rebo wage. Perhitungan air, perhitungan bulan. Bulan itu sama air. Di demo, ini bikin agama baru. Ngangkat nabi baru, Ahmadiyah, Musaddiq. Di demo ini bikin agama baru. Tapi ngangkat Tuhan baru nggak ada demo. Ya nggak? Iya. Itu kasus syubhat itu. Kalau yang ngangkat nabi palsu aja, sepakat seluruh sahabat itu orang udah murtad, diperangi. Yang mengangkat Musailimah ya kan? Bagaimana dengan yang mengangkat Tuhan baru? Bagaimana yang mengangkat sembahan yang palsu? Itu karena terjadi apa tadi? Distorsi pemahaman. Krisis pemahaman terhadap apa itu agama, apa itu Islam. Nah ini, antum tadi saya tanya, ini anak lahir dari orang tua yang kesehariannya juga melakukan ritual-ritual, ya, bakar kemenyan, sajen dan sebagainya, ya, untuk kuburan, untuk nyembelih kurban, untuk roh luhur dan sebagainya. Anak lahir ikut ritual itu juga dari sejak lahir, lingkungannya begitu sampai gede, ya kan? Bahkan mungkin sampai jadi pemimpinnya, tapi mereka sholat 5 waktu, mereka Jumatan juga, Lebaran juga, ya. Ujung sana ujung sini ya, anjang sana anjang sini juga kalau Lebaran sama. Kemudian dia menghujat Nabi SAW atau menghujat Al-Quran, itu murtad atau bukan? Itu yang tadi saya tanya. Kalau antum paham arti Islam, paham arti agama, antum gak akan ragu mengatakan bukan murtad. Itu bukan orang murtad. Wah, Murji'ah antum Ustaz, antum bilang itu bukan orang murtad. Iya memang itu bukan orang murtad, itu orang kafir asli. Waduh, khawarij antum Ustaz. Aduh ini si malakama ya. Perhatikan, coba perhatikan. Walaisa huwa mithlul kafiril asli. Orang murtad itu enggak sama dengan orang kafir asli. Li'annal murtad da'rafal haq. Namanya orang murtad itu dia telah mengenal kebenaran, mengenal Islam, dakhala fi dinillah bikhtiyarihi wa tau'ihi. Dia memeluk Islam, agama Allah ini dengan sukarela, dengan ketaatan. Wa tarafa al-Islam wal haq. Dan dia sudah mengakui bahwa Islam itulah agama yang hak. Harus tahu apa itu Islam. Fa idza tadda, kalau kemudian orang seperti ini disebut muslim. Ya enggak? Orang ini disebut muslim. Mengenal Islam, memeluk Islam, ya, secara sukarela, dan mengakui bahwa Islam itu hak. Ini muslim. Fa idza tadda, kalau kemudian dia melakukan kemurtadan, murtad, ini lebih parah daripada kafir asli.
Nah kalau tadi yang lahir sudah jadi kuburi, syaitoni, ya kan? Kuburi, syaitoni. Karena yang diibadahi kuburan disebut kuburi. Karena yang diibadahi itu setan disebut syaitoni. Yang diibadahi itu ruh maka disebut ruhi. Ila ruhi, ila ruhi. Ruh. Yang diibadahi roh-roh disebut ruhi. Yang diibadahi watan, patung disebut watani. Itu belum Islam. Dia belum memeluk Islam. Ya. Dia harus tahu definisi agama itu apa, definisi Islam itu apa. Krisis pemahaman tentang Islam, al-Islam, tentang ad-din, agama, itu subhanallah, dampaknya subhanallah buruk sekali. Dampaknya buruk sekali dunia akhirat. Orang yang sudah muslim seperti ini, fa idza tadda fa hadza tala'ubu minhu bid-din. Kalau dia kemudian murtad, itu berarti dia mempermainkan Islam. Mempermainkan apa? Islam. Seperti laki-laki itu udah peluk-peluk anak gadis ya, pegang-pegang, peluk-peluk ya, sudah ngakui dia ini cantik, dia mau ya. Habis itu enggak dinikahin, dia beralih kepada anak gadis yang lain, mempermainkan anak perempuan. Mempermainkan anak orang ini. Dia peluk Islam, tahu Islam itu benar, ya, mengetahui yang benar, mana yang batil. Kemudian dia murtad, dia peluk agama lain, mempermainkan Islam ini orang ini. Ya, musibahnya itu sebagian bapak-bapak itu anaknya dipermainkan ngamuk-ngamuk itu. Islam dipermainkan adem ayem aja. Fahadha tala'ubun minhu bid-din. Ini dia mempermainkan Islam. Kenapa? Li'annahu arafal haq. Karena dia sudah mengetahui al-haq. Nah, kalau yang sejak lahir kuburi, lingkungan kuburi, ngaku Islam, kata Islam, sholat, puasa, zakat, kuburinya ya jalan terus. Ya syaitoninya ya jalan terus. Rohinya ya jalan terus, wataninya jalan terus. Dia belum mengetahui kebenaran. Udah kalau dia belum masuk Islam kalau seperti itu kan. Oleh karenanya fa idza tadda, karena dia mempermainkan agama, ya, mempermainkan Islam, fa idza tadda fa innahu yuqtalu himayatan lil aqidah. Putus-putus ya. Oh mati. Padahal di sini masih nyala ya. Oh mati. Baterainya habis. Jadi orang yang sudah keislamannya itu sudah sahih, keislamannya itu sudah sah, kemudian dia melakukan kemurtadan, salah satu pembatal keislaman, maka dia ingin mempermainkan Islam karena dia sudah mengetahui kebenaran, sudah memeluk Islam. Hukumannya beda dengan kafir asli. Fa idza tadda fa innahu yuqtalu. Kalau dia murtad orang seperti ini, maka dieksekusi mati, ditangkap, disidang, di ultimatum, dieksekusi mati.
himayatan lil aqidah, untuk membentengi akidah, membentengi Islam. Wa hadza min hifdz daruriyatil khams, untuk membentengi 5 perkara asasi yang dilindungi oleh Islam. 5 perkara asasi itu, yang pertama adalah din, agama, itu Islam itu sendiri. Fala yutrakud dinu al'ubatan liman yuslima tsumma yartad. Islam tidak boleh dibiarkan dipermainkan oleh orang yang udah menjadi muslim yang benar kemudian murtad. Tidak boleh dibiarkan Islam jadi bahan mainan. Bal yuqtalu himayatan lil aqidah min talaub. Tapi orang seperti ini, orang murtad ini harus dieksekusi mati dalam rangka untuk membentengi Islam, akidah dari dipermainkan. Bahkan wa minal murtadin man yuqtalu bidun istitabatin. Bahkan di antara orang yang murtad, di antara orang yang melakukan pembatal keislaman itu, ada yang langsung eksekusi tanpa perlu diultimatum, tanpa perlu persidangan, tanpa lewat persidangan. Wa huwa man taghallaqat riddatuhu, itu orang yang ya murtadnya murtad mughallaqah. Najis sudah najis. Apa? Mukhaffafah, kemudian mughallaqah. Murtad juga ada. Ya. Murtad mughallaqah. Itu enggak perlu ditangkap, enggak perlu dipenjara, enggak perlu disidang, enggak perlu di ultimatum tobat, enggak perlu. Mughallaqah, langsung eksekusi. Fa innahu yuqtalu wa la yustatabu himayat middin. Orang yang kemurtadannya mughallaqah seperti ini langsung dieksekusi, enggak perlu di ultimatum tobat. Untuk menjaga, membentengi, menjaga eksistensi Islam. Wa himayatan li awwalid daruriyatil khams allati ja'al Islam bihifdhiha, dan juga untuk menjaga ya 5 hal asasi yang menjadi pokok agama Islam. Jadi untuk kita memahami nawaqidul Islam itu kita mesti paham terlebih dahulu dengan benar apa itu din, apa itu agama. Karena orang murtad, orang melakukan nawaqidul Islam itu artinya orang yang tarik li dinihi, kata Nabi SAW, orang yang meninggalkan agamanya. Maka kita perlu tahu agama itu menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ya agama itu ada berapa? Apa saja? Yang kedua, harus paham dengan benar apa itu hakikat Islam, apa itu hakikat al-Islam. Oleh karenanya Syekh Abdul Latif Al-Syekh ketika ribut dengan Daud ibn Jirjis, kemudian beliau Syekh Abdul Latif menulis kitab Minhajut Ta'sis membantah tulisannya Daud ibn Jirjis Sulhul Ikhwan. Di awal-awal kitab Syekh Abdul Latif sudah nyinggung ya, akar kesesatan, akar penyimpangan Daud ibn Jirjis ini, sehingga terjerumus ke dalam bid'ah murji'ah akut ya, ghulatul irja, itu karena kejahilan dia terhadap hakikat Islam. Sedangkan Syekh Abdurrahman Ibn Hasan juga membantah Daud ibn Jirjis juga. Jadi ayahnya Syekh Abdul Latif juga enggak mau ketinggalan
dalam kontribusi jihad melalui tulisan ini membantah Daud bin Jirjis juga. Beliau menyebutkan, ya, meluruskan terlebih dahulu tentang apa itu din, apa itu agama. Dari situlah kita tahu nanti ada pembatal keislaman yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin itu. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Kenapa dia murtad? Kenapa dia murtad? Karena dia jahil apa itu agama, dia jahil kalau kesyirikan itu agama tersendiri, dan dia jahil hakikat Islam. Antum itu sok pinter sendiri. Masa itu Ustaz udah kuliah ke Timur Tengah sana sampai gelar profesor diraih, doktor diraih, antum bilang dia nggak paham hakikat Islam. Antum bilang nggak paham hakikat agama, lah itu buktinya dia nggak mengkafirkan musyrikin. Itu buktinya dia nggak mengkafirkan musyrikin. Yang di Indramayu itu ada profesor, ya kan? Yang di Indramayu itu ada profesor itu. Menjelek-jelekkan Islam, punya pesantren pula. Menjelek-jelekkan Islam, profesor tuh kuliahnya sampai luar negeri. Menjelek-jelekkan Islam, di antara bahan untuk menjelek-jelekkan Islam dengan menceritakan kehidupan masyarakat sebelum kedatangan Islam. Apa masyarakat sebelum datang Islam? Apa masyarakat? Bukan masyarakat Nusantara, penduduk bumi ini. Penduduk bumi ini. Kehidupan masyarakat yang baik, tertata dan sebagainya, sudah maju teknologinya dan sebagainya sebelum datangnya Islam. Sejarah manusia sebelum datangnya Islam. Profesor ini bikin judul aja udah salah. Betul gak? Sebelum datang Islam gak ada sejarah manusia. Apalagi di muka bumi, jin mungkin itu. Dia anggap Islam itu datang bermula dari Muhammad SAW. Dia nggak paham kalau seluruh Nabi dan Rasul sampai Adam sekalipun agamanya Islam. Ini profesor bikin judul itu salah. Memang ada manusia sebelum Adam. Jangan-jangan dia keturunan manusia sebelum Adam. Saudara kandungnya Charles Darwin jangan-jangan. Ya, ini jadi ini pelajaran dari muqaddimah ini Syekh Saleh untuk mempelajari dan memahami nawaqidul Islam. Dasarnya apa? Al-usul ats-tsalatsah. Dasarnya al-usul ats-tsalatsah. Dasarnya al-qawaid al-arba'ah. Ngerti apa itu agama, ngerti apa itu Islam. Ma'rifatud dinul Islam bil adillah. Maka di sana akan diterangkan din itu apa, Islam itu apa. Penting itu. Jangan dikira Daud bin Jirjis yang dikatakan oleh Syekh Abdul Latif ini orang nggak ngerti hakikat Islam. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan ini orang nggak ngerti hakikat agama, sehingga pelaku kesyirikan akbar dianggap Islam. Ini orang nggak ngerti. Jangan dikira Daud bin Jirjis itu nggak punya ijazah. Ya, nggak punya ijazah. Oh, dia punya sanad usul salasah, punya sanad kitab-kitab Bukhari Muslim, punya sanad kitab-kitab Ibnu Taimiyah, punya syahadat wal ijazat, punya dia.
Dia juga belajar kepada sebagian masyayikh, sebagian ulama Najd. Madhabnya juga Hambali, belajarnya kepada Syekh Abdullah bin Utain. Mufti Hanabilah di zaman itu dari kalangan Najdiyin. Oh, subhanallah. Ya cuman memang waktu itu belum ada LC, MA, doktor, profesor, belum ada gelar-gelar akademik seperti itu, memang belum ada. Zaman-zaman itu masih apa? Masih syahadat dan ijazat. Diingatkan kalau sudah 1 jam kita jeda rekaman. Jeda rekaman. Kalau enggak nanti rekamannya gede, nggak bisa di-share. Ya, Wassalamualaikum. 1 jam ya. Nah itu, jadi sebagai penutup di sini untuk memahami Nawaqidul Islam itu antum apa? Perhatikan 2 hal dasar ini, kuasai 2 hal dasar ini. Apa itu hakikat agama, din? Apa itu hakikat al-Islam? Allahu a'lam. Kita jeda sebentar. Ini dinyalakan aja Pak. Yang ini dinyalakan aja Pak. Kalau kepanasan. Kopi. Yang ini dinyalakan aja kalau kepanasan. Kopi.